tetap mau bersukacita, tetap semangat. Ya, di sini semua siapa yang kebanjiran pun kita tetap bersyukur. Ya, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran buat kita semua. Amin, Ibu-ibu. Amin. Amin. Ya. Amin. Senang sekali sore hari ini kita bisa berkumpul di sini di acara fellowship alumni wanita bijak, ya. Kita semua di sini rindu untuk bersekutu, rindu untuk berfellowship, ya, kita saling menguatkan, rohani kita juga disegarkan, kita juga bertemu dengan teman-teman alumni WB di sini, baik yang di Jawa Tengah maupun dari yang dari luar Jawa Tengah. Selain Kalteng, mana lagi nih? Yang luar Jawa Tengah? Boleh buka mute. Luar Jawa Tengah dari mana? Ada lagi? Selain Kalteng? Hanya Kalteng aja ya, luar Jawa Tengah ya, nggak ada yang bergabung di luar Jawa Tengah dan Kalteng ya. Baik ya, malam hari ini kita alumni WB Jateng dan Kalteng berkumpul di sini. Mari kita sebelum mulai kita akan berdoa, kita bersatu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara fellowship alumni WB malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami boleh melihat Tuhan perbuatan tantangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami semua. Dan terlebih lagi Tuhan Kau memberikan kerinduan untuk kami semua berkumpul, bersekutu, dan kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan di acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang berkumpul di sini, Tuhan urapi, juga setiap petugas yang akan bertugas sore hari ini Tuhan, Tuhan juga yang urapi kami semua. Biar kami boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Dan kami semua siap menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami dari awal sampai nanti selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu Suli yang akan memimpin kita semua di dalam pujian dan penyembahan. Silakan Ibu Suli. Shalom sahabat WB yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan, kita akan mulai saja ya. Langsung kita punya sahabat yang setia namanya Yesus. Kita naikkan satu pujian sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, karena Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus.
Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, kita punya sobat namanya Yesus yang selalu menghibur di kala suka, di kala duka. Saudara-saudara, kita tetap dihibur oleh Roh Kudus ya, oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bedi dan Ibu Eunike. Kita akan Ini video ini tak tutup ada apa ya? Suaranya kok peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah
nama yang dimenang, Yesus namanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami Glory, berseru kepada namamu. glory. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami serahkan kepada Bapa. Serahkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Suli yang sudah memimpin kita semua dalam pujian dan penyembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Freddy dan Ibu Yunike, ya, pasangan yang sudah memberkati banyak sekali pasangan, ya, ketua dari Moment of Unity yang akan membagikan malam hari ini untuk kita semua bagaimana kita menjadikan keluarga sebagai surga kita. Silakan Pak Freddy dan Ibu Yunike, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Susi, Bu Suli, dan teman-teman, Bu Kumala, Bu Suswanti kalau ada, dan teman-teman yang lain. Bersyukur malam ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman. Tolong yang bisa dengar suara saya bisa angkat tangan. Yang dengar suara saya cukup keras atau kurang keras? Atau kekerasan? Saya cukup ya. Keras. Ya, karena suara saya baru seperempat ini, bisa saya besarkan lagi. Cukup ya, saya kira ya. Ya. Kurang keras, Pak. Ya, Bapak, kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Ya. Gini ya. Ya. Cukup segini. Ya. Ya. Tema kita pada hari ini yaitu surgaku, keluargaku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah tema ini sudah ada di dalam keluarga kita? Apakah tema ini sudah menjadi bagi keluarga kita? Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama surgaku, keluargaku, atau keluargaku, surgaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi pandemik ini, ibu-ibu, banyak sekali masalah yang terjadi. Kami melayani bukan hanya di kegerakan, tapi lokal kami juga memegang dari pranikah sampai di pasca nikah. Jadi kami setiap hari menghadapi pasutri-pasutri yang bermasalah, saudara. Hari-hari ini dalam kondisi pandemi, banyak sekali masalah dalam rumah tangga. Orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang masalah dalam pekerjaan, masalahnya kemudian merembet ke rumah dan terjadi masalah. Keluarganya bukan lagi surga, tapi neraka yang terjadi. Dan kita lihat bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi. Kita melihat, saya beberapa kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa bukan, tapi negara yang hebat seperti Amerika, hebat seperti Jepang, Korea, bahkan Saudi Arabia, terjadi KDRT, terjadi perceraian di mana-mana. Orang antri mau bercerai gara-gara masalah pandemik ini, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga yang bertumpuk-tumpuk. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa sebetulnya rencana Allah dalam kehidupan keluarga itu adalah berkat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ulangi bersama kami, berkat. Berkat. Ya, kita akan membaca dulu dalam, ya, kita akan lihat di dalam berikutnya, Douglas West. Ya, ibu-ibu yang terkasih, Douglas West berkata bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi suami dan istri adalah teman seperjalanan, Bapak Ibu. Yang seharusnya menjadi teman seperjalanan, saling melengkapi, saling mendukung,
Tapi di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, itu sering sekali terjadi masalah demi masalah. Tadi dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu, hari sekarang tadi malam banjir Bapak Ibu ya. Kita contoh nih, saya mau pergi ke Majapahit. Saya punya rencana untuk pergi ke Majapahit. Tetapi di Simpang 5 itu banjir Ibu-Ibu. Apa yang saya lakukan? Padahal saya penting, saya mau pergi ke Majapahit. Tidak mungkin berhenti. Saya tidak mungkin berhenti dan mungkin saya bisa membatalkan acara saya. Padahal saya tahu Bapak Ibu bisa lewat jalan tol. Ibu-ibu maaf. Bisa lewat jalan tol untuk menuju ke Majapahit. Ganti mobil terlebih dahulu. Mungkin kalau mau pergi mau ganti mobil yang lebih tinggi biar tidak kebanjiran. Itu yang harusnya bisa kita lakukan. Berusaha untuk sampai ke sana. Ya, kita berusaha Ibu-ibu. Tapi apakah saya berhenti? Udahlah nggak jadi ke Majapahit, padahal saya punya acara penting. Demikian juga dengan kehidupan pernikahan kita, Ibu-ibu. Kalau kita mau berjalan menuju ke Majapahit, kita harus mencari cara. Kita nggak boleh putus asa. Ya. Yang sering terjadi, kita suami kita berkata, ya sudahlah, nggak cocok lah, lebih baik berhenti. Itu yang terjadi. Padahal dikatakan pernikahan itu sebuah perjalanan menuju tujuan kita pasti akan banyak menghadapi tantangan, masalah, lika-liku dalam rumah tangga. Apa yang terjadi? Masalah sepele, perkataan aja. Kita ngomong aja itu kadang membuat masalah dalam keluarga, dan ini kadang membuat enak gitu. Kok ribut terus ya? Kok ribut terus lah? Tapi kita punya tujuan. Kita akan menuju ke pernikahan kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, Ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah perjalanan banyak tantangan. Dalam pernikahan kita banyak tantangan. Kita lalui, mungkin ada gunung yang harus kita daki. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Sekali lagi mari katakan bersama kami, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena bukan hanya bersama dengan pasangan kita dalam perjalanan, tapi ada Allah yang menyertai pernikahan kita, yang selalu memimpin perjalanan kita, sehingga kita sampai di tempat tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, rencana Allah buat pernikahan kita, tadi kami katakan, bukan kutuk, bukan neraka, tapi berkat. Kejadian 1 ayat 28. Sabit Ibu. Ijo nyemplung banyu. Ayat 28. Mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ayat ini. Sebelum ada dosa, firman Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Siapa? Adam Hawa. Pasangan suami istri pertama kali. Lalu Allah berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluk itu. Bersalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rencana Allah. Pernikahan. Suami istri adalah berkat. Ulangi bersama kami selagi berkat. Sekarang berkat. Saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata mereka ganti nama ibu-ibu. Ya, contoh Allah memberkati. Saya sebut nama saya. Allah memberkati Freddy. Lalu Allah berfirman kepada Freddy, ya, sebut nama Freddy. Ibu-ibu tolong jangan sebut nama Freddy ya. Yang diberkati Freddy aja nanti ya. Jadi ibu-ibu sebut nama siapa? Masing-masing ya. Nama Ibu sendiri. Esther, sebut Allah memberkati Esther. Ibu Lani, Allah memberkati Lani. Ibu Rubiati, Allah memberkati Rubiati. Ibu Susana, Allah memberkati Susana. Ya, Ivo, Allah memberkati Ivo. Gitu ya. Saudara, kita akan baca ayat ini yang keras supaya telinga kita mendengar. Firman Tuhan katakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, supaya ayat ini merema bahwa Allah, rencana Allah bagi kehidupan kita adalah berkat. Ya, kita baca sama-sama. Sebut nama siapa? Masing-masing. Nama saya, bukan nama Freddy. Nama saya, nama ibu-ibu maksudnya ya.
Oke? Ya, sekarang kita akan sama-sama baca ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Allah memberkati Freddy, lalu Allah kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi tentang tanah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi, rencana Allah bagi pernikahan, bagi ibu-ibu adalah berkat. Yeremia 29 ayat 10. Ibu-ibu bisa dilihat, ini terjemahan The Message Bapak Ibu ya. Bisa tolong ditampilkan di layar. Next. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Ya. Layarnya tolong. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku telah merancang semuanya. Rancangan untuk senantiasa menjagaimu, bukannya mengabaikanmu. Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Allah bagi kehidupan saudara, ibu-ibu, adalah damai sejahtera, sukacita. Pak, Bu, Amin. apa enggak salah firman itu? Saya hari ini lagi ngadepin masalah. Besok mau buat makan sulit. Banyak tagihan bank berhenti. Rumah tangga keras kepala, tidak bisa diatur. Maaf, hidupku sepertinya tidak ada harapan. Tapi hari ini kami katakan buat saudara, ibu yang terkasih, bahwa rencana Allah buat kehidupan kita adalah berkat, damai sejahtera yang penuh harapan. Mengapa masalah terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Karena masalah itu kita kadang-kadang tidak tahu kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar sedikit hal yang kita akan menjadi pelaku firman Tuhan tentang surga keluargaku, yaitu tentang berkomunikasi atau berbicara. Mulai. Ya. Ibu-ibu yang terkasih, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Seringkali kalau kita berbicara tentang komunikasi, apalagi dengan pasangan kita, Bapak Ibu, yang berbeda dengan Ibu. Saya itu kalau berbicara keras, saya ngomong dengan suami saya itu keras, bagi saya itu biasa. Tapi seringkali ini menimbulkan masalah yang luar biasa. Apa itu, Ibu-ibu? Iya. Seringkali saya ngomong itu biasa dari dulu sampai sekarang. Intonasinya ya seperti ini. Seringkali ketika saya berkomunikasi dengan pasangan saya, ini kadang membuat apa? Suami saya berkata, suaramu kok keras sekali, di telinga itu enggak baik, di telinga itu enggak enak didengar. Intonasinya gitu. Kok tinggi gitu. Nah, itu sering terjadi. Kadang ini masalah kecil, sebetulnya ini enggak jadi masalah. Tapi ketika ini ada dalam pernikahan kita, dalam kita berkomunikasi, berbicara dengan lawan bicara kita, yaitu suami kita, pasangan kita, ini kadang jadi konslet. Seringkali ini terjadi yang jadi masalah. Ya, tolong bisa next. Ed Cool, ya tokoh pria sejati, Bapak Ibu-ibu yang kasih Tuhan, Edwin Louis Cool berkata bahwa komunikasi itu bukan kemampuan berbicara. Kalau saudara pintar ngomong, itu bukan komunikasi. Komunikasi menurut Edwin Louis Cool, yaitu kemampuan mendengar. Ibu-ibu, kadang-kadang buat ibu-ibu sulit untuk mendengar, ya, karena wanita itu diciptakan untuk ngomong itu lebih banyak daripada pria, ya. Jadi 25.000 katanya, kalau pria itu cuman 15.000. Banyak penelitian macam-macam, ibu-ibu yang terkasih. Tapi sebetulnya kita harus belajar untuk mendengar, memang mendengar. Kadang-kadang kalau suatu saat suami pulang dari kantor, kemudian ibu-ibu, kita belajar untuk kita mendengar. Karena memang kemampuan mendengar itu adalah komunikasi. Nanti di situ kita akan belajar. Kenapa? Karena pengiriman dan penerimaan pesan dua orang atau lebih, itulah komunikasi. Hari ini belajar ini yang paling penting dalam pernikahan.
Kenapa? Karena ada penelitiannya, Pak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Yang menjadi biang kerok dalam rusaknya pernikahan, next, yaitu hilangnya komunikasi suami istri. Ya, coba saudara lihat di dalam layar saudara. Masalah utama pernikahan bukan masalah seks. Loh Pak, itu masalah besar Pak. Suami saya Pak, kalau dia tidak mau dilayani, tiba-tiba minggat dari rumah. Kemudian dia tidak pulang. Masalah itu paling utama Pak di dalam pernikahan. Kalau kita belajar tentang sosiologi pria dan wanita, memang seks itu nomor 2 di pria. Tapi di wanita nomor 12. Jadi seks itu bukan masalah yang utama. Memang ada masalah-masalah itu sehingga ada orang yang ketika bapak-bapak tidak dilayani tiba-tiba pergi. Nah ini bapak-bapak perlu tahu kebenaran firman juga. Supaya dua-duanya mendengar. Kalau di pria memang nomor 2 kebutuhan ini. Tetapi bagi wanita nomor 12 itu ada penelitiannya. Jelas ada hipotesanya, kemudian ada konklusifnya. Kemudian keuangan, bukan masalah keuangan yang utama ataupun masalah anak-anak, tapi hilangnya komunikasi suami istri. Coba kita lihat penelitiannya. Ayo next tolong. Istri saya akan bacakan buat saudara. Di zaman komunikasi canggih ini, ternyata komunikasi keluarga memegang peranan penting yang banyak menentukan kebahagiaan. Ini penelitian yang benar-benar absolut dan solid yang bisa kita percaya, ibu-ibu. Menentukan kebahagiaan atau kehancuran rumah tangga. Menurut penelitian majalah Redbook yang meneliti 710 penyuluh pernikahan Di Amerika, 710 lembaga penyuluh pernikahan. Bukan 710 orang, bukan. Tapi 710 penyuluh pernikahan. Jadi contohnya, satu penyuluh pernikahan dia meneliti 100 keluarga, meneliti 300 keluarga. Ini 710 penyuluh pernikahan. Didapati ada 10 penyebab utama perceraian dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ini penyebab masalah dalam pernikahan. Yang pertama, rusaknya komunikasi keluarga. Ternyata itu menduduki peringkat yang pertama, ibu-ibu. Kita harus menyadari ini penelitian yang benar-benar bisa dibuktikan. Yang kedua, hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Dulunya perhatian, tapi setelah menikah tidak perhatian. Dulu kalau mau pergi, Ma, Pa, mau kemana? Sekarang udah tidak tanya-tanya, malah enggak. Kamu pergi kemana? Dikit-dikit telepon bukan karena sayang, tapi karena curigation, karena sesuatu yang curiga. Ini terjadi hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Yang ketiga, ketidakcocokan dalam seksualitas. Seksualitas nomor 3, saudara, ibu-ibu, bukan nomor pertama. Keempat, ketidaksetiaan. Kelima, hilangnya kegairahan dan kesenangan dalam hubungan suami istri. Ini bisa jadi masalah. Ketika kami membawa rombongan ke Holy Land, ini orang sudah ke Holy Land, ke Israel. Tiba-tiba jam 12:30 pagi, kami ditotok-totok pintu kami. Sepasang suami istri dan seorang ibu berkata, Pak, Ibu, Pak Freddy, Bu Yunike, tolong layani kami. Bapak Ibu ini, ibunya berkata, ini di Israel, di Holy Land, ibunya berkata bahwa saya sudah hilang cinta, cintanya sudah luntur. Berarti cinta itu ada warnanya gitu ya, sampai luntur, bayangkan. Jadi saking pahit hati, saking disakiti terus-menerus, cintanya sudah luntur. Mungkin dulu warnanya pink, kemudian jadi hitam gitu ya, luntur gitu. Hilangnya kegairahan. Sudah suami sudah bukan lagi seorang yang dulu yang aku kagumi, yang aku banggakan, tapi sudah jelek, sudah tidak senang lagi. Ini hilangnya kegairahan. Yang keenam yaitu keuangan. Nah, keuangan ternyata nomor 6. Ternyata kalau suami istri bersatu
sampaikan, kemarin kami baru melayani suami istri yang dibawa oleh sepasang suami istri yang lain. Jadi 2 pasang suami istri menghadapi masalah keuangan. Mereka kena masalah pinjaman online. Datang kepada kami. Selesai. Ternyata masalah keuangan bisa diselesaikan ketika suami istri berkomunikasi dengan baik. Yang ke-7, pertentangan masalah anak-anak. 8, penggunaan alkohol dan obat bius lainnya. 9, masalah hak-hak wanita. Masalah ipar atau mertua. Iya, mertua ipar itu ternyata nomor 10. Jadi kalau komunikasi berjalan dengan baik, saudara, ibu-ibu, sebenarnya masalah-masalah yang lain ini bisa ditanggulangi. Jadi sekali lagi, kita akan mendasari pernikahan kita, hubungan suami istri dengan komunikasi yang baik. Pak, itu penelitiannya benar atau enggak sih Pak? Ini penelitian secara kualitatif. Saya akan buktikan buat ibu-ibu penelitian secara kuantitatif. Ini tentang 710 lembaga penyuluh pernikahan. Next, tolong. Nah, ini Robert, dia meneliti secara kuantiti, secara angka. 87% mengatakan komunikasi buruk atau tidak ada komunikasi. Ya, survei Suami nasional tidak mau mendengarkan. Survei nasional diadakan Perhimpunan Pelayanan Keluarga di Amerika. Ya, yang pertama tadi apa? Komunikasi buruk. Jadi masalah komunikasi buruk itu 87%. Besar sekali. Kalau orang komunikasinya, ada suami istri yang kalau kami melayani retreat, seringkali mereka katakan kalau mereka baru ngomong 5 menit sudah konslet. Ya, ibu-ibu, ada yang ngomong dengan bapaknya baru 5 menit konslet. Konslet tahu ya, bertengkar. Baru ngomong 10 menit bertengkar. Ada ibu-ibu, saya mengajak senior saya, dia adalah ketua STT di Tanjung Balai di daerah. Dia membuka sekolah Alkitab di Nias dan di Aceh. Mereka senior saya ajak untuk ikut retreat MOU waktu itu. Dan puji Tuhan mereka diberkati, dia bilang gini, komunikasi dengan pasangannya, kalau ngomong tentang pelayanan, wah luar biasa. Kalau ngomong tentang pelayanan di desa-desa pedalaman, wah nyambung. Tapi ketika ngomong tentang suami istri, apa yang kamu sukai dariku? Apa yang kamu tidak suka? Ribut bertengkar. Kenapa? Dibiasakan untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasinya buruk. Ya, ini kalau burung ini bisa buruk komunikasi, tapi ini sudah tidak burung. Jadi sudah komunikasinya baik. Ya. Yang kedua, 46% mengatakan anak-anak saya tidak mendengarkan dan menuruti saya. Ini pun masalah komunikasi. Masalah anak-anak 46% memang tinggi, tapi jauh sekali dengan ibu-ibu. Sekali lagi, kita harus melandasi dengan komunikasi yang baik. Next. 44% mengatakan seks, kata komunikasi sering dijumpai dalam Seks jawaban. itu cuma 44%. Ya besar loh Pak, besar. Tapi dengan komunikasi buruk. Yang keempat, 30% mengatakan uang. Dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat, maka prioritas dalam penggunaan uang telah menjadi suami istri. Ya. Dengarkan yang efektif. Lembaga di PT Jaya Pirusa 1983 halaman 87. Jadi ibu-ibu, ini ada dasarnya. Mengapa kita perlu, kalau kita rindu surga kita perlu belajar untuk berkomunikasi. Jadi jangan bilang gini, enggak apa-apa, yang penting nanti damai sendiri. Tidak bisa, kita perlu belajar untuk ngomong satu dengan yang lain. Ini penting sekali, Komunikasi suami istri dalam pernikahan tidak hanya dengan verbal, saudara. tetapi juga nada suara. Ya,
yang disertakan dalam kata-kata yang terucap. Selain ada suara, air muka juga berbicara banyak. Ini penting sekali. Itu kalau kita kenal ada yang verbal, kadang dia tanpa disadari, kata-katanya dia intonasinya tinggi. Saya tidak diem, saya langsung ngomong. Saya tidak menegur, saya berbicara. Yang tadi intonasinya tinggi. Dulu awal-awal dia langsung tinggi, tensinya langsung tinggi. Dia berkata, loh aku seperti ini. Dari lahir sampai sekarang seperti ini. Dia bilang seperti itu. Tapi lama-lama ketika kita belajar komunikasi, oh iya, ternyata intonasiku tinggi. Harus dipelankan. Saya kan tadi tanya, ini saya baru setengah bicara saya. Kalau saya bicara lebih keras lagi, saya bisa sangat keras Bapak Ibu. Tapi saya berbicara lebih rendah. Jadi intonasi bisa diatur sebetulnya. Jangan ketika kita berbicara keras terus, itu akan membuat tensinya tinggi. Nadanya harus diturunkan. Dan belajar untuk tersenyum. Coba ibu-ibu semuanya, tersenyum dulu yuk. Ya, bagus, luar biasa. Senyum itu indah. Bahkan teman-teman kita berkata senyum itu ibadah. Jadi kalau saudara suami pulang, senyum. Jangan memasang muka yang cemberut. Itu akan membuat imun suami ibu-ibu langsung turun drop. Nah, kita perlu untuk supaya imun naik, ibu-ibu senyum. Ya, nyebut pulang dengan senyum. Ibu-ibu, saya tadi katakan ada komunikasi yang verbal dan non-verbal. Jadi kita komunikasi ada yang tidak, dan ada non-verbal. Ini yang berbahaya. Komunikasi itu kalau saudara ada penelitian, kalau orang dia dipukul oleh istrinya atau suaminya, loh Pak, kok suami atau istri ada sebabnya di Balikpapan ketika kami melayani yang memukul suaminya waktu itu. Karena dia waktu itu bertobat, puji Tuhan, dari Angkatan Darat bertobat, tapi di Jakarta kebalikannya waktu itu. Istrinya memukul suami. Ya, ada suami memukul istri, ada istri memukul suami, kebalikannya. Tapi kalau dipukul, itu begitu sembuh, contoh ada luka. Begitu lukanya sembuh, biasanya sudah baik. Tapi kalau dengan kata-kata, contoh, ibu-ibu, engkau pernah dikatain suamimu gini, kamu itu tidak bisa kerja, tidak berguna. Apalagi kata-kata yang menyinggung harkat martabat. Itu kadang-kadang masuk dalam diri kita, seperti ibu-ibu itu, di kita ini dibawa ke tempat paling pojok, dan dibentur-benturkan di tembok, dan itu tidak sembuh-sembuh. Ada yang seperti itu. Nah, ini perlu kesembuhan. Jadi kata-kata, komunikasi, itu sangat penting sekali kita mengerti. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada hal-hal yang penting dalam berkomunikasi, Ibu-ibu. Yang pertama yaitu menyampaikan dengan jujur dan penuh kasih. Seringkali, ini kami sharing ya Bapak Ibu, seringkali ketika suami saya mengajak berbicara gitu ya, dia ngomong, kadang itu saya itu tidak memberikan respon, ngomong, dia belum selesai bicara seolah-olah saya tuh sudah tahu apa yang mau dikatakan. Dan itu kadang ini membuat komunikasi kami berhenti. Jadi yang harusnya saya berkata-kata dengan penuh kasih, suami saya ngomong, saya tanggapi dengan baik gitu ya. Seringkali saya dengan respon yang sepertinya itu memutus gitu loh. Apa yang akan suami saya katakan tuh saya potong gitu. Itu kadang membuat masalah dalam rumah tangga, Ibu-ibu. Saya tidak mau mendengarkan suami saya mau ngomong apa, saya dengarkan. Enggak. Belum selesai sudah bicara, saya sudah nyela. Komunikasi dalam keluarga berhenti. Ya, saudara, yang pertama menyampaikan dengan jujur dan penuh kasih. Kadang-kadang ketika suami pulang, capek, kita ngomong, Pak, contoh dia atau dia kerja, Pak, wah berat ini kondisi. Kamu tuh nggak bisa kerja, kok dapatnya hanya sekian.
itu jujur, tapi tidak penuh kasih. Ya, Pak, kan saya jujur ngomongnya memang tidak dapat uang. Itu jujur kasih. Itu menyerang. Catatan kita seperti menyerang pasangan kita. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, kita harus belajar kalau kita di posisinya, apa yang kita lakukan. Dan kedua, dengarkan dengan baik. Kita belajar mendengarkan dengan baik pasangan kita. Kadang-kadang sebelum mendengarkan, kalau ibu-ibu ini kan kadang suka film-film yang ada di TV. Orang belum mendengarkan sudah marah-marah diusir pasangannya. Ini tidak benar. Kalau kita rindu kehidupan pernikahan kita ada surga dalam kehidupan kita dengan baik, menyampaikan dengan jujur. Dan ini yang lebih penting lagi ya, pandangan teologis ya. Kalau kita belajar tadi tentang hal yang ada di buku, hal-hal tentang pengetahuan, tapi tanpa teologis, sepertinya kurang pas ya. Kita akan lihat komunikasi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 ayat 23. Itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Iya, coba sebelumnya. Kejadian 2 ayat 23 berkata, ketika Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, firman Tuhan berkata, apa yang Adam, dia tidak berkata, Tuhan mengapa engkau menciptakan istri yang cerewet, istri yang banyak uang, istri yang bawel. Enggak. Pria-pria dia berkata, wow, inilah dia tulangku dan daging dari dagingku. Ada sukacita yang meluap, ada kegembiraan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia melihat, pria melihat istri, itu dengan sukacita yang meluap. Ada kegembiraan, ada happiness, ada enjoy, ada menikmati istrinya dengan sungguh-sungguh. Ini yang terjadi sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika setelah manusia jatuh dalam dosa, kita lihat Kejadian 3 ayat 12-13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Firman Tuhan berkata, ketika dia mencari perempuan manusia, Adam menyalahkan Hawa. 12, dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia menyalahkan Hawa. Sebelum ada dosa, dia menyenangi Hawa. Dia bergembira karena Hawa. Tapi karena dosa manusia, dia melakukan hal. Dia berkata, menyalahkan, ibu-ibu. Jangan-jangan ini, kalau kita menyimpan dosa di dalam kehidupan rumah tangga, kalau suami istri menyimpan dosa dalam kehidupan rumah tangga, bukan sukacita, bukan damai, dan kita mau belajar tentang ini, ya. Next. Dosa mencemari kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara positif dan membangun. Pengaruh dosa atas kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, saudara, kalau saudara lihat, ya, ini tentang kecenderungan untuk menimpakan kesalahan orang lain, ya, kemudian berbohong. Saya sebab nanti kan ada tanya jawab, ya, saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan teori. Kecenderungan untuk menyembunyikan pribadinya terhadap pasangan, ya, saudara. Saudara bisa difoto aja di depan ini, sehingga saudara ibu-ibu bisa melihat bagaimana
manusia setelah jatuh dalam dosa, komunikasinya hancur berantakan. Next, tolong. Ya, saudara, kunci pokok apa yang supaya terjalin komunikasi yang harmonis dalam pernikahan? Ya, gambarnya bagus. Ya, kunci pokok. Ya, ini suami dan istri. Saudara, kami rindu saudara masih seperti ini ya. Jadi biarpun usia kita sudah cukup, tetapi kita tetap lebih mengasihi pasangan kita. Semakin hari ada ulang tahun pernikahan, kita ingat pasangan kita. Ada ulang tahun istri, kita memberikan surprise buat pasangan kita. Itu akan membuat penting, saudara. Apa sih pokok terjadinya komunikasi yang harmonis dalam pernikahan? Yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas apa? Saudara, banyak kami belajar, 1 minggu sekali kita belajar untuk keluar dating. Ya, ibu-ibu, Pak, sudah umur, Pak. Ketika kami pelayanan di Pekalongan, di Purwokerto, maaf di daerah-daerah saudara, maka yang terjadi mereka berkata, kok kok gini-ginian ya, saudara. Semakin rumah tangga kita semakin dewasa, harusnya kita semakin mengasihi, tidak melihat fisiknya. Karena sekali lagi, saudara, istri mungkin dia dulunya bodinya bagus, sudah 40 tahun kemudian lu sudah beda langsung. Tapi kan bapak-bapak dulu makanya bagus, sekarang sudah blur. Jadi tidak ada masalah di situ sebetulnya. Manusia itu diciptakan Tuhan imbang, saudara. Jadi kasih saja, tapi dari saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita dalam kuantitas dan kualitas komunikasi? Ini penting. Dan yang terakhir, ya, silakan. Next. Ya, Gary Chapman, dia mengarang buku, kalau saudara lihat dalam bukunya itu kan ada 5 bahasa kasih ya, love. Ya, dalam 5 bahasa kasih itu apa yang dikatakan dia, ini penting. Suami istri, ibu-ibu, ini penting sekali untuk suami. Kalau suami ada, ini penting sekali untuk istrimu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita komunikasi dengan pasangan kita harus memperhatikan ibu-ibu, kata-kata kita harus kata-kata yang mendukung. Iya, kata-kata mendukung ini penting. Istri saya, kalau kita pernah belajar tentang kehidupan yang diwariskan, istri saya dari keluarga yang memang dia ini tidak bisa dengan kata-kata keras. Kalau dengan kata, jadi kalau dia hari ini saya tampil bersama dengan saya, khotbah berdua ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang saya lakukan, ketika dia, kalau khotbah di luar, itu dia itu nggak ada masalah, saudara. Tapi kalau khotbah di gereja sendiri, dia itu malah nggak mau. Nah, yang harus saya lakukan apa? Kadang-kadang sampai H-1, dia tetap nggak mau. Ya sudah, saya dukung dia, kamu bisa. Nggak bisa, kamu bisa. Loh, kamu sudah khotbah di banyak hamba Tuhan, banyak gereja, banyak kota, banyak pulau. Tapi di gereja sendiri malah sulit. Tapi saya dukung dia. Saya berikan kata-kata, kamu bisa. Kata-kata yang menyemangati. Jangan, wah kamu itu nggak isa-isa. Wah udah, lah nggak isa. Istri harus suami harus memberikan kata-kata yang positif dan menyemangati. Demikian juga dengan istri kepada suami. Ya, ini harus kita lakukan seperti tadi saya, Bapak. Itu orangnya bukan orang yang optimis. Saya tuh paling untuk sesuatu hal yang baru itu susah bagi saya. Dalam keluarga saya, ketika ada masalah, papa mama saya, papi mami saya, ketika ada masalah, tidak pernah menyelesaikan masalah itu dengan cara berkomunikasi dengan baik. Yang dilakukan papa mama saya apa? Ketika ada masalah mereka diem, tidak mau berbicara. Dan itu terjadi dan masalah itu akan terselesaikan sendiri.
tapi tanpa diberesi, ibu-ibu. Dan itu terbawa dalam hidup saya. Ketika saya masuk dalam pernikahan, saya hidup bersama pasangan saya, suami saya kalau ada masalah sering ngomong. Bagi saya enggak usah diomongin jadi masalah nanti. Lebih baik saya diem. Itu saya. Dan saya itu bukan orang yang cepat dalam mengambil tindakan gitu. Ketika saya diajak ngobrol suami saya seringkali itu berkata saya yang memutuskan. Bagi saya tidak bisa gitu. Tetapi ketika suami saya mengambil keputusan, saya tidak suka dan saya bisa marah. Itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Yang dilakukan suami saya, yang saya lakukan, suami saya tidak marah terhadap saya. Dia tidak ngomong, ngoceh, ngomel, enggak. Yang dilakukan suami saya yaitu dia terus berkata-kata dengan kata-kata yang mendukung. Ketika saya berkata saya tidak bisa, suami saya selalu katakan kamu pasti bisa. Itu yang dilakukan. Ketika suami saya menuntut saya, dia berkata-kata yang tidak mendukung saya akan berhenti tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika suami saya mendukung dengan kata-kata yang positif, kamu bisa, kamu pasti bisa. Itu terus dia katakan terhadap hidup saya, terhadap diri saya. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Saya bisa loh, ibu, melakukan apa yang dikatakan suami saya. Ternyata saya bisa. Itu suami saya yang selalu menyemangati saya, yang selalu mendukung saya. Saya seperti ada saat ini, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Suami saya itu selalu mendukung saya, yang dulunya saya suruh ngomong di depan aja tidak berani. Apa yang dia lakukan, terus dia pada saya, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, dan itu membuat saya berubah. Iya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kok berkata gini, Pak, suamiku tidak seperti itu, Pak. Kalau Pak Freddy kan tahu firman, bagaimana suamiku? Sekarang ibu-ibu yang belajar memperkatakan kebenaran ini. Mulai ketika dia tidur, dukung dengan kata-kata yang positif. Engkau bertobat di dalam nama Yesus. Jangan di depan ya, kalau di depan ibu-ibu suaminya marah, ya toh. Ketika dia lagi tidur, lagi istirahat, berkata yang positif. Pak, dia buatannya tidak benar, Pak. Kok aku berkata-kata positif? Ingat ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata oleh lidah. Barang siapa suka mengemakan, dia akan memakan buahnya. Kalau ibu-ibu suka mengatakan hal-hal yang positif, maka jadi dalam hidup suamimu, Amen. jadi dalam hidup anak-anakmu, jadi dalam keluargamu, jadi dalam pekerjaanmu, jadi dalam pelayananmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi, berikan kata-kata yang positif mendukung, menyemangati. Istri saya dulu kalau ketika dia mulai turun, saya besarkan hatinya. Bukan dibesarkan saya, maksudnya membesarkan hati, maksudnya Bapak Ibu, diberikan motivasi-motivasi gitu ya. Pak, hati gimana membesarkan, dikasih motivasi. Ramah, bukan marah. Jadi dengan pasangan, kalau contoh suaminya lagi pulang, lagi berbuat enggak benar, ibu-ibu tetap ramah. Karena dengan ramah itu akan mengubah suamimu. Dengan ramah itu akan mengubah hidup keluargamu dan anak-anakmu. Pak, apa enggak salah, Pak? Enggak salah, ini firman Tuhan. Ya, baik, hargai, penuh rasa maaf, kemudian penuh kasih. Ibu, penuh kasih. Suami berikan penuh kasih dalam hidupnya. Maka suami kita akan semakin baik dalam hidupnya. Next, satu yang terakhir. Ini paling akhir lagi, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Hendaknya kata-kata kita kata-kata berkat, ibu-ibu. Kata-kata berkat. Ibu-ibu harus selalu ucapkan kata-kata berkat buat suamimu, buat anak-anakmu, buat keluargamu, buat mertuamu, buat menantumu. Kata-kata berkat. Kata berkat. Engkau luar biasa. Engkau diberkati Tuhan. Engkau jadi anak yang pandai, cerdas. Engkau suami yang baik, yang mengasihi istri. Itu kata-kata berkat. Dan kita harus dalam kemarahan. Loh, ini berbahaya. Kalau orang lagi marah, itu kata-katanya itu tidak bisa dikontrol. Tajam. Menyakiti. Ada orang yang konseling sama kami, suaminya ini baik sekali.
Tapi ketika ngomong, ketika berkata, lagi marah, itu kata-katanya menusuk-nusuk loh. Kenapa? Karena dalam kemarahan, ketika ibu-ibu atau suami-suami engkau mendengarkan ini bersama ibu-ibu, engkau harus tahan, engkau harus berdoa, ya. Berpikir sebelum berkata-kata. Seringkali ketika dalam kita tidak kontrol apa yang kita katakan, ibu-ibu. Jadi seringkali kata-kata yang kata-kata jelek, menuntut itu terjadi. Dan ketika kita banyak perkataan, dikatakan banyak pelanggaran. Jadi ketika kita harus berpikir terlebih dahulu. Iya. Menyampaikan kata-kata penuh kasih. Ternyata untuk menyampaikan kata-kata penuh kasih perlu latihan. Bener loh. Jadi kalau saya ngomong I love you kepada pasangan saya, itu perlu latihan. Karena saya tidak pernah dari dulu tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tidak pernah dengar dari papa saya. Tidak pernah dengar dari mama saya dia berkata kepada pasangannya I love you. Ternyata kata-kata yang penuh kasih perlu latihan. Ibu-ibu, kalau engkau tidak pernah mengucapkan kata-kata I love you buat pasanganmu, ya, mungkin hari ini sebelum kita selesai, ibu-ibu perlu, Tuhan aku mau nanti selesai, aku mau latihan. Mungkin suamimu malu, tidak pernah seperti itu karena pola keluarganya tidak seperti itu. Tapi kita harus menciptakan pola baru. Saya mulai sering berkata kepada istri saya, I love you. Anak-anak melihat lebih bagus, supaya anak-anak melihat hubungan papa mamahnya. Anak saya udah kuliah, dia mulai kuliah ini baru maksudnya dating gitu ya. Dan dia mulai mengenalkan, dan dia sering berkata mama papanya seperti apa, karena dia lihat mama papanya. Ibu-ibu, mari berlatih untuk menyampaikan kata-kata penuh kasih. Anak-anakmu mulai diberikan pelajaran. Anak-anakku atau cucu, sudah punya cucu, mulai diberikan kata-kata penuh kasih. Yang kedua, membangun dan memberi harapan. Jadi kata-kata kita harus dengan kata-kata yang harapan, tidak meruntuhkan. yes. Jadi ini perlu kita lakukan terhadap keluarga kita, terutama terhadap pasangan kita, dengan kata-kata yang membangun. Kadang seringkali kalau kita jengkel dengan pasangan kita, omongan kita, perkataan kita itu seringkali meruntuhkan pasangan kita. Dan saya mendapati banyak hal, banyak pasangan-pasangan yang bermasalah karena apa? Karena perkataan mereka. Di mana komunikasi mereka, kata-kata mereka bukan saling membangun, tetapi saling meruntuhkan. Kadang ada orang yang berkata, aku senang kalau pasanganku sakit hati. Itu terjadi, ibu-ibu. Jadi kita kalau mau berkomunikasi dengan pasangan kita harus sekali lagi, mari kita dengan kata-kata yang membangun. Yeah. Dan memberi harapan terhadap pasangan kita. Iya. Ibu-ibu yang kasihan Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan, ini boleh membekali kita, mendasari kita, karena rumah tangga kita, keluarga itu ada dalam kehidupan kita kalau kita berkomunikasi baik dengan pasangan kita. Mari kita berdoa sebelum nanti ada tanya jawab. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami yakin Kau hadir ketika kami menyampaikan firman-Mu, dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Cukup banyak teori yang kami dengar, tapi kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga mengubah hidup kami, dan dimanapun kami berada, di Jawa dan di luar Jawa, kami menjadi berkat. Di kota-kota dimanapun Kau tempatkan kami, menjadi berkat, karena kami berpondasi tepat di hadapan Kau. Terima kasih, kami menyerahkan ibu-ibu ini, berkati mereka, supaya mereka boleh menjadi penolong yang baik untuk suami, menjadi radar yang baik untuk suami, dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami biar surga itu ada dalam keluarga kami Tuhan. Amin. Amin. Ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Bapak di surga, kerinduan kami, keluarga kami menjadi berkat. Amin. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi biar apa yang kami
pelajari malam hari ini itu boleh termeterai dan Amin. boleh kami praktekkan Amin. dalam kehidupan rumah tangga Amin. kami. Amin. Bahwa sekali lagi kerinduan kami surga itu ada dalam keluarga kami. Iya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami di dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Freddy, Bu Yunike yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Semoga ibu-ibu di sini semua bisa menangkap dan bisa mempraktekannya dan menjadikan keluarga sebagai surga buat ibu-ibu semua. Nah, sekarang dibuka ruang tanya jawab. Saya mau cek dulu ada yang sudah chat atau belum. Oh, belum ada. Kalau belum ada, mungkin bisa langsung yang mau bertanya, Sudah bisa ada, langsung Bu. saja. Sudah ada. Sudah ada, Bu Susi. Sudah ada. Ini cukup banyak, ini sudah ada. Oh, kok saya nggak lihat ya? Bentar, cek. Oh, nggak masuk ya? Direct langsung ke Pak Freddy, Bu. Oh, direct. Oke, boleh Oh, dibacakan iya. langsung, Pak Freddy? Oke. Ya, ini pertanyaannya. Saya tidak sebut nama ya. Shalom Pak dan Ibu Freddy. Saya sudah menikah 14 tahun. Anak 3 orang cowok. Saya merasa hubungan komunikasi dengan suami bermasalah. Karena suami work from home. Seminggu di rumah bisa tak bicara. Saya cewek sendirian di rumah karena anak-anak cowok semuanya. Dan juga diam. Anak-anak cowok juga diam. Ini cowok-cowoknya pendiam ya Bu ya. Kemudian berapa kali saya share ke suami untuk bisa bicara, namun terus diabaikan. Terus? Masalahnya suami tidak merasa ada masalah komunikasi di antara kami. Padahal saya suka berbicara. Dari masalah komunikasi berimbas ke hubungan intim. Mohon nasihatnya Bapak Ibu Freddy. Oh ya. Ya ini tidak dijelaskan suami work from home ini penghasilannya gimana. Karena memang ibu-ibu, kalau suami itu tidak bekerja, kami menangani banyak pasutri. Ketika suami itu tidak bekerja, dia itu hilang percaya diri. Ketika hilang percaya diri itu, dia tingkah lakunya itu ya seperti ini. Kadang malah marah-marah di rumah, ada yang marah-marah, ada yang diem. Ya mungkin perlu sekali ibu-ibu, kan mungkin suami tidak dapat penghasilan. Diajak ibu-ibu ngomong bahwa suamiku atau sayang atau beb, panggilannya suaminya apa beb gitu ya, beb gitu ya. Ngomong, saya tahu bahwa kamu gini, yuk kita bersepakat saja berdoa supaya Tuhan memberkati. Jadi kita perlu banyak menghadapi model gini, karena suami-suami itu memang ketika dia tidak bekerja, itu dia hilang percaya diri, konfliknya itu tidak ada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu perlu mendekati suami dan berikan semangat, kata-kata yang mendukung, kemudian ya memang dia tidak mau bicara, ada yang model gitu. Yang introvert, dia tidak mau bicara, yang extrovert, dia marah-marah. Ya itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, saya kan katakan dalam work from home ini memang banyak masalah yang terjadi. Nah ibu-ibu kita belajar firman Tuhan hari ini, praktekkan di dalam keluarga kita. Selain kita berdoa tentunya ya, jadi praktekkan di dalam kehidupan kita suami istri. Ya itu yang pertama. Saya bacakan dulu yang lain ya, supaya nanti yang mau yang lain silakan. Yang lain mana ya? Oke, tadi ada yang bertanya dihapus nih. Silakan Susi langsung aja yang lain. Tadi sudah ada 2 atau 3, kami ini dihapus. Ya. Oke, baik. Yang mau bertanya langsung bisa dibuka mute-nya. Langsung bertanya kepada Pak Freddy dan Bu Yunike. Ada? Belum ada? Tidak ada, apa malah bingung nih? Silakan ibu-ibu, kami tidak galak kok.
Mau bertanya Bu Susi. Ya, silakan. Nah, apakah komunikasi kita itu berpengaruh dengan usia pernikahan kita? Terima kasih Pak Freddy, Bu Yuni. Bu Ivo, ya. Iya. Kalau terima kasih Bu Ivo. Kalau di dalam penelitian memang ada Bu. Biasanya kalau usia pernikahan baru sebulan itu kata-katanya manis, memang ada. Kemudian setelah 5 tahun biasanya dia mulai kata-katanya mulai ada yang sesungguhnya mulai muncul. Tapi sebetulnya kalau sudah mulai kenal Tuhan ya, ibu-ibu, usia berapapun, kita praktekkan firman. Jadi enggak ngomong, Pak ya, kan bener toh Pak, di penelitian ada umur 5 tahun kelihatan semua. Lah, kalau kita bertumbuh di dalam karakter, ya, saya pernah menyampaikan khotbah di video-video saya bahwa kita harus menyerahkan karakter kita sama Tuhan. Karena kalau enggak diserahkan mulai hari-hari ini, saat-saat ini, maka yang terjadi ini kan bukan berkat, kata-katanya jadi salah. Yang terjadi suami istri harusnya saling mengasihi, tidak mengasihi. Ada ibu, suami istri yang rumah tangga, maaf ya, sudah 50 tahun, 60 tahun mau bercerai ada loh. Benar Pak Freddy, benar. Ada rumah tangga yang dia berkata, kalau nanti anak-anak sudah selesai mereka menikah, kita bercerai. Kan harusnya semakin dewasa, dia semakin komunikasi baik. Tapi enggak. Jadi kalau boleh kami mengatakan, dan memang ada yang Ibu lihat di jurnal-jurnal, itu ada yang berbeda-beda. Kalau kita harus kembali ke firman, bahwa usia pernikahan kita makin lama harus semakin mengasihi. Bukan semakin tidak mengasihi. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 2, ayat yang ke-10, 9 dan 10 ya. Coba dilihat, istri saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 2 ayat 9 tentang anggur baru. Ini terjadi, kita harus tahu ini. Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata Perhatikan. setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Setiap orang-orang dunia menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Ini orang dunia. Kalau bulan madunya sudah tidak ada, maka yang terjadi tinggal racunnya, Pak. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan orang-orang dunia berkata sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan menyimpankan anggur yang baik dalam hidupmu sampai sekarang. Bahasa kami, seumur hidup kita. Jadi ibu-ibu jangan mengatakan, Pak, kalau kami sudah semakin tua, ya komunikasinya ya semakin enggak benar, macet, enggak. Semakin karakter kita bertumbuh, harusnya semakin baik di dalam komunikasi. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sangat mencerahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mari Langsung Ibu, saja. silakan. Jangan malu-malu. Kalau belum ada, saya mau tanya nih Pak Freddy. Oh ya. Tadi Pak Freddy ada sebut, Pak Freddy atau Bu Yunika ya, bahwa di dalam komunikasi itu ada bahasa kasih ya. Kita harus mengetahui bahasa kasih pasangan kita. Kalau pasangan kita itu kurang ekspresif ya, artinya kita nggak tahu sebenarnya bahasa kasih dia itu apa. Nah, bagaimana kita caranya mengetahui bahasa kasih pasangan kita?
Iya. Tentang apa itu agama? Ya di gereja dari gereja. Oh, dari gereja. Bentar, masih Wah, ada. kuliah? Tolong di mute. Pakai anu. Bu Susi, Gary Chapman menulis 5 bahasa kasih. Yang pertama, word of affirmation, yaitu kata-kata cinta dengan kata-kata. Ya, yang pertama. Yang kedua, waktu, quality time. Waktu berkualitas. Yang ketiga, menerima hadiah. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang bahasa kasih ya. Receiving gift. Kemudian yang keempat, melayani. Kelima, sentuhan fisik. Lah Pak, gimana saya tahu caranya pasangan saya bahasa kasihnya di antara 5 itu? Ya, gampang ibu-ibu. Coba lihat, pasanganmu kalau engkau berkata I love you, senang atau enggak? Oh, senang sekali, Pak. Berbinar-binar gitu ya. Wah, senang sekali. Oh, berarti kata-kata cinta. Ya toh? Nah, kalau ada istri-istri ngasih suami ini, sebetulnya suami juga harus mendengar ini ya. Suami-suami, istri-istri ngasih hadiah, suaminya cuek aja. Oh, berarti bukan hadiah, Bu Susi. Dia berarti, oh, ketika dia disentuh, dibelai-belai, senang. Oh, berarti dia sentuhan. Nah, kalau bahasa sentuhan, ibu-ibu harus sering menyentuh suaminya. Kalau enggak, disentuh orang lain pasti. Betul. Ibu-ibu harus tahu bahasa kasih ini. Kalau enggak sering disentuh suaminya, disentuh orang lain, langsung sudah klepek-klepek pasti. Karena bahasa kasihnya apa tadi? Ada yang suka melayani. Istri-istri, kalau engkau lihat suamimu di mana-mana ngambilin makan untuk orang lain, untuk engkau, bahasa kasihnya melayani. Engkau jangan bilang, "Dah enggak usah gitu. Kamu tuh laki-laki." Loh, jangan. Itu bahasa kasihnya. Jadi bahasa kasihnya dia melayani. Dia memberikan servis. Saya jumpai banyak teman yang model gini. Saya punya ada teman dari Singapura. Kalau saya pas ke sana atau keluar pulau pas sama dia, mesti dia itu apa jam makanan dikasih, saudara. Di Semarang juga ada yang model gitu. Jadi kalau saya di sebelah dia paling repot. Kenapa? Suruh makan terus. Itu bahasa kasihnya itu memang melayani. Jadi saudara kalau seperti itu jangan, kamu tuh kok seperti itu, jangan. Ya ada juga yang suami-suami atau istri-istri. Jadi ini bukan hanya suami ya, istri-istri juga itu ada yang waktu. Dia butuh waktu, jangan kamu sibuk. Bahkan kalau sibuk dia, Pak, Ma, 1 jam berapa ya nilainya buat kamu? Karena dia punya perlu waktu yang berkualitas. Saya sama istri seringkali, tapi sekarang kan pandemik ya saudara ya. Dulu setiap minggu sekali, saya pasti dating sama dia. Tanpa anak-anak. Ya, kita keluar berdua, penuh waktu berkualitas. Jadi 5 bahasa kasih ini, saudara pasti sekarang sudah mulai mengenali. Apa kata-kata cinta? Wah, bojoku Pak, suamiku, istriku, nek sama kata-kata klepek-klepek. Kalau ada rayuan itu ya, klepek-klepek, oh berarti kata-kata. Saudara tahu, oh kata-kata. Seringlah berkata-kata, I love you terus-menerus. Oh Pak, lebay, bukan lebay. Memang daripada yang I love you orang lain, kan repot, saudara. Betul enggak? Yang I love you bukan pasangannya, tapi orang lain, suamimu klepek-klepek, saudara, melihat pasangan ini. Ya. Yang kedua, sekali lagi, waktu terus menerima hadiah. Kalau suamimu suka hadiah, berilah hadiah. Belum tentu hadiah mahal, tapi hadiah-hadiah yang membuat dia berkesan. Ya. Saudara sudah mulai mengenali kata-kata cinta, waktu berkualitas, menerima hadiah, melayani, dan sentuhan fisik. Oke, Bu Susi. Terima kasih Pak Freddy. Bu Yunika, kalau Pak Freddy, bahasa kasihnya apa, Bu? Oh, bahasa kasihnya kalau suami saya ini suami saya lebih romantis dari saya, Bu. Oh. Bahasa kasihnya dia memang sentuhan. Wow. Saya suka disentuh sama istri saya, Bu. Oke. Kalau saya disentuh yang lain ya berbahaya memang. Jadi harus diperhatikan ya Pak ya. Yeah. Dan masing-masing itu semua harus diperhatikan mana yang paling kelihatan dia itu senang.
dari itu ya masing-masing itu ya. Betul, Bu Susi. Oke. Terima kasih. Ini tadi Bu Faro mau bertanya. Ibu boleh langsung bertanya, Bu. Ibu Faro. Ya, dibuka mute-nya, Ibu. Ada di chatnya, Bu. Oh iya, mau iya. dibaca aja. Oke. Iya. Ya, ya. Saya mau bertanya. Oh ini sebentar ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Bentar. Saya mau bertanya, bagaimana berkomunikasi atau menghadapi suami yang kalau mengungkapkan dengan jujur, kadang marah dan diam, meskipun saya bicara dengan hati-hati. Ya, memang sekali lagi, jujur dan penuh kasih tadi itu penting ya. Jadi banyak sekali ya. Kalau orang ekstrovert itu kan suka bicara terus terang. Kalau kita belajar tentang karakter, kebetulan saya sekolah karakter juga, jadi kita harus mempelajari tentang istri kita atau suami kita. Lupa pelajari tentang apa enggak, karakter pasangan kita. Contoh pasanganmu bukan orang yang suka kamu terus perlu waktu untuk dia. Jadi saudara jangan menerapkan dirimu kepada pasanganmu. Ya, jangan kau menganggap aku ini sama dengan pasangan, bukan. Kita dua pribadi yang berbeda. Kita dua pribadi yang saling melengkapi. Jadi saudara, cari waktu kalau memang suami itu kalau berkata jujur dia marah, berarti saudara bukan berarti saudara berkata tidak jujur, salah. Mencari waktu yang tepat untuk berkata. Tentunya dengan kasih. Maaf, mungkin waktu habis hubungan seks, ya ibu-ibu kita udah dewasa semua ya. Kan suami kan lagi enak-enaknya, santai, ibu-ibu perlu ngomong. Dengan kasih tentunya ya, kata-katanya jangan habis kita selesai, kamu tuh gini lah, nggak bisa, nanti marah ya. Jadi berkata-kata lebih santai, lebih harmonis di sana. Saya kira suami akan bisa mendengarkan dengan baik ya. Kemudian, next. Salam Pak Freddy. Jika dalam pernikahan belum dikaruniai anak jasmani, baru anak rohani, bagaimana dengan janji berkat dalam Kejadian 1 ayat 28? Ya. Saudara, ketika suami istri menikah, biarpun belum diberi anak secara jasmani, dia ada yang namanya, kalau bahasa kami, bayi kesatuan. Kesatuan suami istri. Ini harus dihidupi. Ketika ini bertumbuh dengan kata-kata kasih kepada pasangan, pasangan dengan pasangan, maka janji Tuhan dalam Kejadian 1:28 ini bukan tapi anak-anak rohani. Kami punya banyak anak rohani. Dan jujur kan memang sudah ribuan bahkan puluhan ribu yang kami layani. Jadi otomatis banyak pasangan yang menjadi anak rohani kami. Bahkan di antara mereka ada yang minta mentor secara pribadi. Kami punya anak-anak rohani, lebih banyak daripada anak jasmani. Anak jasmani saya 2, Bu. Tetapi anak rohani saya belasan, puluhan, banyak. Dan kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Dengan apa? Dengan tadi yang kita sampaikan. Jadi mari jangan membatasi kuasa Allah bekerja dalam hal jasmani. Tapi hal rohani pun Tuhan bisa bekerja. Ya, next. Banyak pertanyaannya ternyata. Sebentar. Ini nih, di atasnya ini ya. Nah. Saya sering mengucapkan kata-kata cinta kepada suami saya. Misalnya, aku cinta kamu, tapi kok ganteng sekali. Tapi suami saya tidak merespon. Karena sering diabaikan, akhirnya saya juga malas mengucapkan bagaimana cara mengatasinya, Pak. Iyalah, ini berarti suami bukan bahasa kasihnya bukan kata-kata cinta. Nah, ini bisa sentuhan. Coba disentuh ibu-ibu, suaminya kerendah. Jadi kalau dengan kata-kata cinta dia tidak suka, ya ibu-ibu coba dikasih hadiah dulu, seneng enggak? Terus kemudian disentuh. Oh, kalau sentuh seneng Pak, ya sudah bahasa kasihnya sentuhan. Ya, belum tentu kita mempraktekkan
kepada orang lain sama dengan pasangan kita ya saudara. Jadi beda ya. Jadi memang kita perlu belajar tentang itu ya. Next. Nah, Ibu. Ya. Pak, suamiku itu waktunya diisi dengan nonton YouTube terus gimana ya Pak? Gimana yang? Ya, suaminya suka nonton YouTube terus. YouTube-nya isinya apa? Jadi ya ibu-ibu berdoa tadi, berikan kata-kata berdoa untuk suami supaya suami mencintai Tuhan, mengasihi. Memang YouTube itu bisa jadi masalah. Ada yang YouTube firman Tuhan yang membuat dia berubah. Tapi maaf, ada YouTube pornografi yang mengganggu pikiran manusia dan membuat suami tidak mengasihi istri. Nah, ini harus dipatahkan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam Kolose itu buang, bahkan matikan. Di video saya di YouTube juga saya buat YouTube itu tentang kata matikan jelas di sana bahwa kita semua harus belajar untuk matikan hal-hal yang mengandung pornografi. Jadi kalau saya kira kalau suaminya itu suka lihat YouTube rohani, dia karakternya akan bertumbuh, Bu. Nah, kalau lihat YouTube-nya enggak benar, ya itu yang harus kita doakan, ya. Jangan dimarahi. Sekali lagi, kata-kata marah tidak akan mengubah suamimu. Tapi kata-kata ramah yang mengubah suami kita, ya. Oke, saya enggak lihat lagi yang di atas masih ada. Silakan Bu Susi. Oh iya, tidak ada lagi. Sebentar. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Saya beri kesempatan. Satu. Ya, siapa? Tino. Ibu Tino, silakan. Halo Pak Freddy, Bu Yuni. Selamat malam. Halo. Malam. Ya. Ini saya akan dengan suami saya nih. Saya Tuhan. Dengarkan. Jadi kalau kami berdua tuh kadang konsletnya di ini, kalau lagi ada sesuatu yang nggak sepaham gitu, ya bertengkar lah ya. Itu karakternya untuk penyelesaian tuh berbeda. Itu dari zaman pacaran sampai sekarang masih belum bisa berubah, ngeklik gitu ya. Padahal udah 26 tahun menikah. Itu jadi kalau Bapak kalau lagi marah, dia mintanya didiamkan aja dulu. Biar sampai lerem istilahnya orang Jawa ya. Baru komunikasi. Kalau saya pengennya tuh ya segera diselesaikan. Pokoknya ya breng-breng saat itu juga. Kalau udah ya udah gitu kan. Jadi kadang-kadang ini nggak klok, nggak klik gitu. Jadi sering ini gitu. Itu gimana Pak? Iya. Memang suami istri itu diciptakan Tuhan berbeda. Sekali lagi, kapan kita akan belajar karakter? Contoh, saya ini orang dominan intim, Ibu. Dominan dan intim. Saya seperti Ibu. Jadi kalau ada masalah, sukanya diselesaikan dengan cepat. Ya, istri saya enggak, Bu. Suka menunda. Dia sukanya menunda. Nggak usah diselesaikan. Dia orangnya orang stabil dan cermat. Nah, saya kira Ibu ini orang dominan dan intim. Ini Pak baru melihat ya. Tapi kalau lihat Ibu sudah cerita ini, saya langsung bisa ngerti. Berikan ruang kepada suamimu. Karena mengapa ada chemistry suami istri? Kalau kita contohnya ketemu, kalau saya dulu bayangan saya ketemu dengan pemimpin enak ini kalau suami istri. Bayangkan dalam rumah tangga pemimpinnya 2, suami istri. Ya lebih banyak bertengkar, Bu, pasti.
Ya toh? Mengapa ibu sama bapak berbeda tadi? Ibunya pinginnya selesai, ya. Saya tahu, tolong dinyalakan Bu ininya mute-nya. Kalau ngambil keputusan pasti ibu dulu daripada bapak, betul enggak? Iya, Pak. Ya betul ya. Bapaknya penuh pertimbangan karena bapak ini dia suka data Bu. Dia ada data, dia bukan menunda, dia melihat data. Jadi sekali lagi berikan ruang. Mengapa Ibu Pak Oki sama Bu Tino bisa jadi suami istri? Karena memang berbeda. Itulah saling melengkapi suami istri. Dulu bagi saya Yunike ini penghalang Bu. Kenapa? Saya ini kalau bekerja itu cepat sekali dan terbang gitu. Maksudnya cepat gitu ya. Istri saya suka menunda. Jangan dulu, jangan dulu. Buat saya, kamu tuh menunda terus. Dulu buat saya, kamu tuh menghalangi. Bahasa dia, saya gigi 5, dia gigi 1. Tapi saya bersyukur kalau tidak ada istri saya yang tidak ada rem ini bisa masuk jurang, Bu. Betul, Bu? Karena dengan istri yang ya tanpa suami Ibu bisa masuk jurang. Ternyata istri saya itu ngerem saya. Sehingga yang saya lakukan akhirnya saya menyadari dari gigi 5 saya turun dulu ke gigi 3, Bu. Saya enggak cepat-cepat, saya turun ke gigi 3. Dari 5 saya turun ke gigi 3. Bukan gigi ini ya. Gigi kalau kendaraan itu. Istri saya ajak naik ke gigi 3. Setelah itu baru kita sama-sama naik ke gigi 5. Jadi Pak Oki dan Bu Tino tidak ada salahnya dengan kalian. Cuman yang harus dilakukan berikan ruang. Ya, belajar Pak Oki belajar, oh Ibu orangnya gini. Pak Oki belajar lama-lama bertumbuh. Nanti mencapai satu keseimbangan yang tepat. Sehingga nanti loh, kok apa-apa kok kita sekarang sama ya? Mau makan aja klop. Itu namanya kesepakatan, Bu. Jadi Ibu berikan ruang kepada Pak Oki. Pak Oki, bukan berarti Ibu ini orangnya ceroboh. Bukan. Memang karakter dia yang menjadikan dia ingin cepat selesai. Ya, saya berharap Bapak Ibu ada deadline. Ya, Pak Oki, contoh sama Ibu. Besok atau lusa baru kita bicarakan ya, kalau kamu sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa tenang. Jadi itu akan menolong tumbuhnya kesepakatan di dalam karakter yang berbeda. Terima kasih Pak Oki dan Bu Tino. Sudah enggak belum? Sudah oke? Sudah. Ya. Ada lagi Ibu-ibu sudah ya? Sudah selesai ya? Saya tadi hanya satu pertanyaan terakhir atau masih ada waktu? Boleh? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada lagi, betul nih ya, nggak ada di chat juga nggak ada ya. Saya cek dulu, chatnya nggak ada juga. Di Pak Freddy juga udah nggak ada ya Pak? Nah. Sudah tidak ada kelihatannya. Oke, baik. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kita sudah belajar ya, meskipun kita mungkin belum bisa menangkap semuanya, tapi kita percaya bahwa apa yang kita terima malam hari ini tidak akan berlalu sia-sia. Roh Kudus yang akan membantu kita semua dalam saat kita praktek. Ya, kita akan belajar seperti tadi yang Pak Fred katakan bahwa di dalam komunikasi itu ada proses belajar untuk menyesuaikan ya Pak ya. Jadi semakin hari semakin mengenal, kita semakin menyesuaikan, kita akan semakin klop. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih Bu Yunike untuk sharingnya malam hari ini. Dan teman-teman. Akan memberkati, semakin jadi berkat buat banyak pasangan. Amin, amin. Amin. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dan saya minta dengan hormat untuk Ibu Kumala menutup dengan doa. Silakan Ibu. Ya. Mari teman-teman kita akan tutup dalam doa.
Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami belajar bagaimana kami mendatangkan surga di dalam rumah tangga kami. Bapak, biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, ibu-ibu, bahkan pasangan yang ada Tuhan, kami dengan pasangan-pasangan kami untuk kami boleh mendatangkan surga di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Kami telah dibekali banyak hal, biar kami belajar Tuhan yang utama, untuk kami belajar berkomunikasi dengan baik. Kami boleh mengerti bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami boleh memberikan untuk pasangan kami. Tuhan, Engkau yang akan menolong perjalanan pernikahan kami. Biarlah perjalanan pernikahan kami menggenapi akan rencana-Mu, bahwa Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau memberkati setiap rumah tangga. Dan itu kerinduan-Mu Tuhan, biarlah itu boleh tercapai di dalam setiap keluarga kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap pasangan yang masih berjuang Tuhan, untuk menciptakan surga di dalam keluarganya. Tuhan, Engkau yang akan tolong. Biar Tuhan yang akan terus memberikan hikmat kepada wanita-wanita-Mu yang ada di pagi. Untuk kami boleh mempraktekkan, kami yang sudah mendengar kebenaran ini, kami yang sudah dibekali, kami mau belajar untuk kami mempraktekannya terlebih dahulu. Amin. Untuk kami tidak menuntut kepada pasangan kami, tetapi kami mau memberi terlebih dahulu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan akan berkati setiap ibu-ibu, teman-teman, sahabat BB yang ada Tuhan pada malam hari ini. Dan berkati setiap suami, biarlah mereka bertumbuh menjadi imam, menjadi raja, dan menjadi nabi di dalam keluarga. Tuhan, sehingga bahtera rumah tangga itu boleh dibawa kepada kebahagiaan yang Tuhan berikan pada setiap keluarga yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Fred dan Bu Yunike, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk memberkati banyak orang, memulihkan banyak keluarga. Tuhan, Kau terus bawa sampai firman Tuhan terus digenapi lewat hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berkati setiap keluarga kami, Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa darah-Mu. Biar Tuhan hari-hari ini kami terus akan semakin belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Sekalipun di masa pandemi seperti komunikasi dengan baik dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fred. Sama-sama Bu Mala. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Yun. Terima kasih. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Tuhan Susi. memberkati Pak Freddy, Bu Yunike. Terima kasih Pak Freddy. Ya, Bu Yudi, Tuhan berkati. Kasih Bu Yunike, Pak Freddy. Terima kasih Bu Elizabeth. Tuhan berkati. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Bye.